2023, Netflix. Dia hanya ingin jadi seorang ibu, bisa membesarkan putri tercintanya dengan tenang. Tapi masa lalunya sebagai sniper terbaik di Kesatuan Special Force Amerika dan juga keterlibatannya di bisnis senjata gelap dengan dua orang gembong paling berbahaya membuatnya jatuh dan hanya bisa memandangi putrinya dari jauh. Ketika putrinya terancam, tak ada lagi yang bisa membantu kecuali kemampuan bersenjatanya yang sangat berbahaya. Dia harus kembali sebagai petarung untuk menyelamatkan anaknya. Dibintangi oleh Jennifer Lopez, Lucy Pace, dan Omeri Hedwig. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Kota Linton, Indiana, Amerika Serikat. Rumah aman FBI. Saat itu menjelang fajar, seorang agen FBI bernama Cruz sedang menginterogasi seorang wanita. Dia menanyakan identitas dua orang gembong senjata gelap terkenal yang paling berbahaya, Hector Alvarez dan Adrian Lovell. Bagaimana hubungan wanita ini dengannya? Wanita ini mengaku dia kenal dekat dengan kedua orang ini. Cruz ingin meminta info lebih, tapi wanita ini menolak karena tempat ini tak aman. Agen Bill marah karena wanita ini meremehkan mereka. Dia bisa memenjarakannya. Cruz meminta list senjata yang digelapkan kedua orang ini. Wanita ini kembali menolak. Bagaimana dengan keamanannya dan perlindungan dari FBI? Agen Bill makin marah. Mereka sudah melindunginya, tapi dia meminta lebih. Kedua gembong yang mengejarnya sedang di Kuba dan Meksiko. Dia aman di sini. Tinggal katakan saja semua info yang mereka minta. Wanita ini menolak. Mereka dalam bahaya. Dan benar, peluru-peluru tajam menghabisi semua agen. Tinggal agen Cruz yang masih hidup. Tapi dia juga terkena tembakan di dadanya. Wanita ini mengamankan senjata dan memutuskan menolong Cruz. Keahlian wanita ini menakutkan. Dia memberi pertolongan pertama kepada Cruz dan mencampurkan alat-alat kimia sederhana di kamar mandi. Lalu bersembunyi. Dugaannya tak salah. Salah satu musuh besarnya, Adrian Lovell, datang. Dan lebih mengejutkan, wanita ini dalam kondisi hamil besar. Adrian tertegun, tapi orang ini lebih kejam, menusuk perut wanita ini. Tapi alat kimia yang disiapkannya di kamar mandi meledak membakar gembong penjahat ini. Inilah The Mother. Dengan pertolongan FBI dan dokter yang kompeten, wanita yang hamil besar ini melahirkan dengan selamat. Bayinya perempuan dan tidak kekurangan suatu apapun. Bayinya sehat. Agen khusus bernama William masuk dan bicara dengan wanita yang bernama Jen ini. Agen William menyalahkan Jen yang mengulur-ngulur waktu interogasi. Akibatnya 7 agen mereka tewas. Kini merekalah yang menentukan nasib anaknya. Mereka akan memastikan anaknya aman karena dia diburu oleh 2 gembong senjata gelap paling berbahaya di daftar buronan FBI. Jen menolak. Dia adalah ibu anak itu. Agen William melanjutkan. Dia sudah membuka rahasia kedua penjahat ini. 2 orang ini akan mengejarnya. Apalagi agen ini memberitahu mayat Adrian tak ditemukan di TKP. Orang itu pasti selamat. Agen William mengakui dia adalah mantan sniper Special Air Force yang membuat rekor penembakan paling akurat di perang Irak dan Afghanistan. Tapi anaknya tak aman bersamanya. Demi kebahagiaan anaknya, dia harus melepaskannya. Satu-satunya cara dia harus menghilang. Jen tak punya pilihan sekarang. Dengan tubuh yang masih lemah, dia menemui agen Cruz yang masih dalam perawatan. Jen memohon kepada agen Cruz, serahkan anaknya kepada keluarga baik. Dia tak mau anaknya di panti asuhan dan kirimkan dia foto setiap hari ulang tahunnya. Tolong jaga dia. Cruz berjanji dia akan melakukannya. Untuk terakhir kalinya Jen kembali melihat anaknya di ruang box bayi. Tujuan Jen adalah Teluk Tlingit, Alaska. Dia akan bersembunyi sejauh mungkin. Don't sneak up on somebody with PTSD. Dia menemui John Raji, mantan seniornya di tentara SAS dulu. John sudah tahu latar belakang dan masa lalu Jen. Kalau dia sudah kesini, pasti dia butuh rumah aman dan menjauh dari dunia luar. Dia membawa Jen ke sebuah rumah aman di tengah hutan. Jen meminta agar John pura-pura tak mengenalinya. Jangan beritahu siapapun tentang dirinya di dalam hutan ini. Dia berterima kasih sudah dibantu oleh John. Sejak saat itu, Jen menjalani hidupnya yang dingin dan sepi. Sampai 12 tahun berlalu.
Untuk bertahan hidup, dia akan memburu rusa dan menjual dagingnya. Saat akan pulang hari itu, dia berpapasan dengan serigala salju yang akan menyerang. Tapi Jen mengurungkan niatnya menembak hewan buas ini. Serigala ini seorang ibu, memiliki beberapa anak. Hari itu John datang menemuinya. Dia membawa surat dari Amerika. See how big she got. John melihat foto anak Jen yang disimpannya. Jen menyangka itu adalah kabar dan foto setiap anaknya yang berulang tahun. Dia salah. Cuma ada nomor penerbangan pesawat dan jam dia harus berada di Amerika. Itu pesan dari agen Cruz. Dia segera menyiapkan senjatanya dan sampai di bandara. Lalu dijemput oleh Cruz. Ternyata ATF menggerebek anak buah Hector Alvarez di sebuah rumah di Nuevo Mexico, dan di sana ditemukan ada foto anaknya. Anaknya telah terekspos. Jen sangat gusar dan marah. Jen hari itu berada di sekolah anaknya, Zoe, dan melihatnya dijemput ibu angkatnya bernama Sonia. Lalu dia melihat rumah di mana Zoe tinggal. Dia diasuh oleh keluarga yang baik. Hari itu kebetulan hari Minggu. Anaknya dan ibu angkatnya Sonia sedang bermain di taman. Taman itu pasti ramai setiap minggunya. Jen dengan teropongnya mengamati situasi. Dan mulailah dia melihat mobil yang mencurigakan masuk. Dia langsung menyiapkan snipernya. Orang-orang berwajah Latin masuk, apalagi ada pria yang sedang duduk di bangku taman. Dia kenal tatonya. Dan Jen segera menembak. Suasana langsung panik. Pria yang bernama Garcia ini melihat Jen dari kejauhan, memberi perintah anak buahnya untuk mengejar. Jen tetap menembak, tapi anaknya berhasil ditangkap dan dibawa lari oleh Garcia. Seorang pria anak buah Garcia mencarinya di parkiran itu. Jen bersembunyi di antara mobil-mobil di parkiran. Jen masuk ke mobil tua yang lantainya lapuk. Dan menabrak orang itu. Saat akan mengejar, dia dihalangi polisi. Untung Cruz segera datang. Mereka mencoba mengejar, tapi tak berhasil. Jen ngamuk dan marah kepada Cruz. FBI telat melakukan pengamanan untuk anaknya. Cruz meminta maaf. Mereka terlambat menjaga parameter. Jen mengatakan orang itu adalah Garcia si Tarantula, anak buah Hector Alvarez. Cruz meminta Jen untuk mengganti bajunya, menyamar menjadi agen wanita FBI. Mereka akan ke rumah Sonia, orang tua angkat Zoe, sambil menunggu permintaan tebusan. Jen membantah, tidak akan ada telepon. Anak itu adalah jaminan supaya para gembong penjahat itu mendapatkannya, agar dia keluar dari persembunyiannya. Dia akan membereskan dan mencari Zoe. Hanya dia yang bisa menyelesaikan ini. Sudah banyak petugas yang berada di rumah Sonia. Jen pun pura-pura masuk dan menanyakan di mana kamar mandi. Di sana dia melihat lebih banyak foto anaknya dan memasuki kamar anaknya. Dia terharu anaknya Zoe mendapatkan orang tua asuh yang sangat baik. Cruz berkata, mereka akan ke Kuba, di mana Hector Alvarez berada. Havana, Kuba, sebuah negara musim panas dan Latin yang hangat. Jen dan Cruz sudah berada di sebuah bar lokal. Mereka mengamati situasi. Orang yang mereka tunggu muncul. Garcia menyapa rekan-rekannya. Namanya gembong yang sudah kecanduan narkoboy. Dia langsung memakainya di ruangan atas. Jen dan Cruz segera menyergapnya. Garcia berhasil ditodong, tapi Cruz diserang, membuat orang ini bisa melarikan diri. Cruz menghabisi anak buah Garcia. Perburuan dimulai. Jen tak ingin kehilangan buruannya.
saja untuk menghalangi Jen. Dua orang ini mengejar penjahat yang sangat tinggi. Tapi lagi mengejar Jen dihalangi anak sekolah. Dia terpaksa mengalah. Cruz mengejar dari belakang. Jen memacu motor yang dirampasnya. Kembali dia terhalang. Dan mengambil alih sebuah mobil. Menerobos kerumunan. Di sebuah acara pesta pernikahan, orang ini berhasil ditangkap. Di sebuah gudang tak terpakai, Jen dengan barbar menanyai orang ini, "Di mana gadis itu?" Dia tak memberi ampun. Tapi penjahat ini cukup ngotot dan mengata-ngatai Jen. Tapi seorang tentara special force sepertinya punya banyak cara untuk menyiksa. Garcia menyerah dan mengatakan di mana gadis yang diculiknya. Di sana semua pasukan Hector sudah menunggunya. Dia tak akan berhasil. Saat akan pergi, Garcia masih melecehkannya dan mengejeknya, membuat Jen marah. Orang ini meninggoy. Di sebuah motel, Jen membantu Cruz mengobati lukanya. Cruz mengingat masa lalu. Bisa saja Jen membiarkannya mati dulu. Kenapa dia menyelamatkannya? Jen mengaku waktu interogasi, dia memberi air kepada wanita hamil. Cruz bertanya, kalau dia tak keberatan, ceritakanlah apa yang terjadi, sehingga dia bernasib malang seperti ini. Hubungannya dengan Adrian dan Hector semuanya berawal dari Afghanistan. Adrian Lovell adalah pelatih sniper tentara SAS. Jen adalah wanita muda berbakat dan menonjol di pelatihan. Dia hanyalah anak imigran yang lolos jadi tentara. Kedua orang tuanya tiada waktu dia dalam pelatihan. Dia tak punya kerabat. Mulailah Adrian merekrut Jen untuk melakukan pekerjaan pribadinya. Jen mulai melakukan pekerjaan gelap, mengawal penjualan dan penyeludupan senjata. Uangnya sangat banyak. Dia tergoda, melakukan dan melakukannya lagi. Sementara Hector adalah bandar senjata dan narkoba yang disita militer. Posisi Jen semakin bagus, persenan penjualan senjata dan menggunakan jaringan Hector. Dia terlibat semakin dalam, bahkan terlibat percintaan segitiga dengan Adrian dan Hector. Waktu itu hidup terlalu mudah. Kedua orang ini makin memperluas bisnisnya. Jen tahu semua jaringan mereka dan bagaimana bisnis mereka berdua berjalan. Sampai suatu saat dia hamil. Saat dia mengecek kontainer senjata di pelabuhan, dia akhirnya tahu. Adrian dan Hector juga memperdagangkan manusia. Saat itulah batinnya menolak. Dia sadar hidupnya sudah terlalu gelap, dia terlalu kotor, dan memutuskan pergi dari kedua orang itu untuk selamanya. Lalu membocorkan rahasia dan jalur bisnis Hector dan Adrian ke FBI. Sejak saat itu dia mulai dikejar. Cruz bertanya, "Zu anak siapa?" Tapi Jen tak mau menjawabnya. Malam itu mereka akan masuk ke perkebunan sekaligus markas besar Hector Alvarez. Jen menyiapkan senjatanya. Dia adalah penembak jitu terbaik di SAS. Dengan kemampuan ini, dia menghabisi satu demi satu anak buah Hector yang berjaga di tempat itu.
Cruz membantunya menyelinap dan menghabisi beberapa anak buah Hector. Access clear. Kemampuan Jen sangat mengerikan. Dia berhasil menemukan kamar Zhu di Scout. I've got eyes on her. Get in position. Dia segera membawa remaja ini. Who are you? Doesn't matter. This is my Tapi Zhu memberontak dan tak percaya kepadanya. Dia segera menghubungi Cruz tetap di lokasi. Dia akan menuju ke sana. Heading to you in 10 seconds. Zhu segera berlari ke arah Cruz. Dia sangat mengenalnya. Hati Jen agak sedih melihat anaknya yang tak mengenalinya. Cruz mengajaknya pergi. Jen menolak. Ada urusan yang harus dia selesaikan. Kamar Hector. Pria ini sudah siap dengan senjata di tangan. Tempat itu penuh senjata dan narkoboy. Dia menyuruh Jen menyerah, lemparkan senjatanya. Hector mengejeknya. Hubungan mereka dulu sangat manis. Dia sangat mencintai Jen. Tapi dia menyimpan rahasia mereka terlalu banyak. Hector bertanya, gadis kecil itu apakah dia anaknya? Jen menjawab tidak. Hector mendekat dan menodong Jen. Tapi dia salah. Wanita ini sudah sangat siap melenyapkan masa lalunya. Pria ini meninggal karena meremehkan Jen. Tempat itu terbakar. Akhirnya mereka masuk di bandara perbatasan Amerika. Dari sini mereka akan melanjutkan dengan perjalanan darat dari Illinois ke Indiana. Perjalanan itu akan memakan waktu 6 jam. Zhu mulai melirik dan melihat Jen dengan curiga. Dia mulai mencari artikel di internet. Apakah wanita ini ibu kandungnya? Dia merasa sangat akrab dengan wanita yang dingin ini. Mereka berhenti di pom bensin. Jen melihat Zhu di kejauhan. Lalu dia memberikan permen karet dengan canggung ke Zhu. Gadis ini tak bisa menahan rasa penasarannya. Dia sangat mirip dengan wanita ini. Dia bertanya. Are you my mother? Jen langsung terdiam dan shock. Dia tak bisa menjawabnya. Apalagi Jen memutuskan untuk berpisah di sini. Dia beralasan kepada Cruz. Dia tak boleh masuk ke kehidupan sempurna Zhu. Dia sudah memiliki orang tua yang sangat baik. Cruz menahannya, lalu memberikan HP untuk menghubunginya ke nomor pribadinya. Zhu sangat sedih. Kenapa dia tak mengaku? Dia sudah tahu wanita itu ibunya. Cruz tak bisa menjawab. Itu adalah tatapan sedih berlinang air mata dari Zhu. Jen merasa sangat terluka. Hatinya sangat pedih. Berpisah kembali dengan anaknya. Mobil dalam perjalanan. Mereka tak lama lagi akan sampai. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil Cruz. Dua mobil mengepung mereka. Zhu mencoba menyadarkan Cruz yang terluka. William. Beberapa pria bersenjata langsung menyeretnya. Itu adalah perbuatan Adrian Lovell. Dia masih hidup. Wajahnya penuh luka bakar. Dia menyapa Zhu dan menanyakan di mana ibunya. Dengan sepeda motor yang dicurinya, Jen datang dan mengacungkan senjatanya, menyuruh Zhu berlindung. Cruz dieksekusi oleh Adrian. Mengejar Zhu yang melarikan diri, lalu menyuruhnya naik ke motor. Polisi datang ke TKP. Adrian terpaksa pergi. Ibu dan anak ini melanjutkan perjalanannya. Mereka berhenti di sebuah restoran cepat saji. Zhu bertanya, kapan dia bisa pulang? Jen menjawab, saat ini hanya dia yang bisa melindunginya. FBI bisa melindungi keluarga angkatnya. Tapi orang-orang ini akan tetap datang. Mereka akan bersembunyi di suatu tempat yang jauh. Zhu selalu bertanya kenapa dia harus dibawa.
Ketika umurnya cukup, dia akan menjawabnya, ujar Jen. Jen melihat ada truk yang dijual murah. Dia akan membelinya untuk melanjutkan perjalanan. Menyuruh Zhu ke toilet. Dan dia menyita HP Zhu, menyalin HP Sonya, lalu membuang HP itu ke tong sampah. Jen menelpon wanita ini dan mengabarkan Zhu belum bisa kembali untuk saat ini. Dia hanya harus percaya kepadanya. Tapi Sonya takut anak angkatnya tak akan kembali lagi. Dan Jen pun berjanji kepada wanita ini. Dia akan memulangkan Zhu kepadanya sebelum ulang tahunnya di bulan Oktober. Dan menutup telepon itu. Sementara Zhu panik menanyakan di mana ponselnya. Jen menolak, tidak ada HP di tempatnya. Dan segera masuk ke dalam truk. Lalu perjalanan panjang menuju Alaska pun dimulai. Setelah menempuh perjalanan hampir seminggu, mereka sampai di Teluk Tiglit, Alaska, dan singgah di swalayan milik John. Melihat Jen bicara dengan John menggunakan bahasa kode, gadis remaja ini curiga. Jen meminta agar ini dirahasiakan kepada John. Zhu tahu, Jen dan orang tadi saling kenal. Akhirnya Jen dan anaknya sampai di rumahnya di tengah hutan, pedalaman Alaska. Jen berkata, biasakan dirinya, dia akan lama di sini. Jen membawanya berburu rusa. Dalam pandangan Zhu, hewan itu lucu. Tapi bagi Jen, hewan itu adalah makan malam. Gadis ini merajuk, tak mau memakan daging rusa. Saat itulah Jen mengajarkan anaknya. Apapun yang dia makan mulai saat ini adalah kekerasan. Biasakan dirinya. Jen yang tak punya pengalaman mengasuh anak, sebenarnya bingung menghadapi gadis remaja ini. Tapi mau tak mau, Zhu harus biasa dengan caranya. Saat malam pun, Zhu masih suka menangis, tak bisa menerima kenyataan. Pagi datang, Jen menyuruh Zhu bersiap dalam 5 menit. Dan mulai saat itu, pelatihan bertahan hidupnya akan dimulai. Jika dia mau pulang, dia harus belajar bagaimana membela diri dulu. Gadis remaja ini tak punya pilihan. Memulai pelatihan berat di bawah asuhan ibunya. Dari belajar menyetir, Get your rifle up. You don't get a chance to catch your breath. dan memulai belajar menggunakan senjata jarak jauh. Chamber. Focus. Shoot. Jen seperti tak ada belas kasihan. Dia dengan keras mengajari anaknya. Zhu menemui anak-anak serigala dan bermain dengannya. Tapi itu bukan hewan peliharaan. Ibu serigala marah kepada Zhu dan mengejarnya. Zhu menangis, menyangka Jen menembak ibu serigala. Tapi itu hanya peluru garam untuk menakutinya. Zhu mulai berpikir, wanita ini tak sekejam itu. Karena bosan, Zhu mulai melakukan hal aneh. Merokok dan mengancam Jen dengan senapan. Dia benci di sini dan ingin pulang. Tapi itu tak cukup. Jen dengan gampang merebutnya. Hampir setiap hari, Zhu bertengkar dengan Jen. Dalam marahnya, Zhu berkata, dia sudah tahu siapa Jen. Dia ibu yang buruk meninggalkannya di waktu bayi. Jen tak bisa menjawab apa-apa. Jawabannya sulit. Ada hal-hal di dunia ini yang belum bisa diceritakan kepadanya. Jen cuma bisa berjanji, dia akan selalu ada untuk Zhu. Hanya itu yang dia punya. Tak terasa 6 bulan sudah berlalu. Hubungan mereka sudah tidak canggung lagi. Zhu senang ibunya memberikan pisau belati untuknya. Jen selalu sabar mengajarkan anaknya bagaimana melindungi dirinya sendiri. Dunia luar sangat berbahaya. 12 o'clock. 9 o'clock. 11 o'clock. 10 o'clock. Zhu sudah mulai mahir menembak dengan sniper. Dia bekerja keras agar ibunya bangga. Jen mengajarkan anaknya apa yang dia tahu, bahkan sampai membuat ranjau di tanah. Dia mungkin tak tahu cara membesarkan anak, tapi dia bisa mengajarkan anaknya bertarung mempertahankan hidup. Hari itu ibu serigala terluka, diserang kawanan lain. Zhu ingin Jen menolong ibu serigala. Jen menolak, itu sudah hukum alam. Mereka tak bisa mengubahnya. Tapi wanita ini tak seganas itu. Dia selalu memandangi anaknya dengan kasih sayang saat dia tertidur, dan memberikan makanan kepada ibu serigala. Hari itu Jen terlambat bangun, melihat Zhu sudah menghilang. Dia memanggil dan mencari-cari anaknya. Ternyata Zhu bermain dengan anak-anak serigala yang sudah lebih besar. Dia memberi makan anak-anak serigala ini. Tapi tiba-tiba ada kecelakaan. Tangannya digigit hewan ini.
Lukanya cukup dalam dan itu harus dijahit. Jen membawanya ke klinik terdekat. Ada satu kesalahan yang dibuat Zhu. Saat konsultasi dengan dokter, dia memberitahu nama aslinya ke dokter ini. Dan itu dicatat di database pasien kesehatan Amerika. Zhu meminta maaf. Dia tak tahu. Jen segera menemui John. Zhu melakukan kesalahan. Namanya dimasukkan ke database klinik Amerika. Mereka akan segera terekspos. Dia meminta John Rachi membawa anaknya dari Alaska. Zhu menangis sedih. Dia tiba-tiba ditinggalkan dan memaki ibunya. Seminggu setelah itu, Adrian dan satu peleton pasukannya datang. John segera menelpon Jen. Mereka sudah datang. Dia harus bersiap. Jen meminta John membawa Zhu ke tempat aman sampai dia memberi kabar. Dia tak akan aman sampai dia bisa menghabisi Adrian Lovell. Sampaikan permintaan maafnya kepada Zhu. Zhu bertanya, dia akan dibawa kemana? We run until we get the word. Zhu ingin tahu bagaimana John bisa kenal ibunya. John menjawab, mereka sama-sama di militer dulu. Zhu kesal dan curhat. Jen bahkan tak mau mengaku dia adalah ibunya. John pun berkata bahwa seluruh hidup Jen adalah untuknya. Sebenarnya surat itu harus diberikan kalau Jen sudah tiada dan mereka sudah sampai di tempat aman. Tapi Zhu menemukan surat itu dan membacanya. Dia menemukan foto-foto ulang tahun dirinya, seluruh hari ulang tahunnya, dan dia membaca surat itu. Di sanalah dia tahu kenapa ibunya meninggalkannya di rumah sakit, kenapa ibunya harus pergi. Ibunya menceritakan siapa dirinya. Dia adalah seorang asasin dari militer, tapi dia juga seorang ibu. Dia akan mati untuk melindunginya. Zhu adalah satu-satunya hal yang baik dan indah yang terjadi dalam hidupnya. Zhu adalah segalanya baginya. Jika dia sudah tiada, kenanglah dia. Dia ingin Zhu selalu mengingatnya. Maafkan dia. Dia masih belajar menjadi seorang ibu. Dia hanya bisa menunjukkan kasih sayang dengan caranya. Zhu menangis membaca surat itu. Gadis ini tak akan meninggalkan ibunya. Dan pergi dengan truk John. John kaget. Zhu menemukan surat itu dan Zhu telah pergi menemui kembali ibunya dan pertempuran terakhir dimulai. Pasukan Adrian datang. Dan Jen sudah bersiap. Adrian memberi perintah kepada seluruh anak buahnya. Lumpuhkan dia. Hanya dia yang boleh menghabisi wanita ini. Dan dimulai. Ledakan ranjau terjadi. Jen mulai menghabisi anak buah Adrian satu demi satu. Ini adalah perang gerilya di tengah salju. Adrian menghancurkan rumah Jen. Orang-orang ini berkumpul mencari jasadnya, tapi Jen sudah menyamar menjadi salah satu pasukan Adrian. Radio Adrian berbunyi. Ada seorang gadis remaja dengan pickup datang ke tempat mereka. Segera tangkap dia, perintah Adrian. Jen yang mendengar di radio segera bergegas. Zhu sampai di tempat itu. Orang-orang ini sudah mendekat ke tempatnya dan menangkapnya. Jen segera mengejar dari belakang. Jen menyuruh anaknya melompat. Mereka dikejar. Mereka pun berlindung di menara, menyiapkan senapan. Zhu yang akan melacak posisi. Ibunya akan menembak. Satu persatu dihabisi. Now. Saat itulah radio berbunyi. Itu suara Adrian. Ternyata Zhu adalah anak pria ini. Infrared sudah mengarah ke kepala Zhu. Jika dia mau anaknya selamat, temui dia 1 kilometer di depan. Atau Zhu akan tiada. Ibu dan anak ini tak mau saling meninggalkan. Jen ingin begitu dia sampai di bawah, Zhu segera lari sejauh mungkin. No matter what, you run. Tapi Jen sudah ditodong oleh Adrian. Dia tahu wanita ini sangat berbahaya. Menyuruhnya membuang semua senjata dan pakaiannya dibuka.
Tapi Zhu tak meninggalkan menara. Dia bersiap dengan senapan sniper. Dia akan membantu ibunya. Adrian sangat marah. Jen telah menghancurkan seluruh kerajaan bisnisnya demi anaknya. Kedua orang ini bertarung. Zhu bersiap dengan senapan bidiknya. Jen mengeluarkan semua kemampuannya, tapi dia terdesak. Adrian mengejeknya. Suruh anaknya menembak sekarang, biar mereka berdua meninggal. Dan Zhu menembak. Anak ini cukup cerdik. Turun dari menara, dia menembak dari jarak dekat dengan shotgun. Melihat ibunya jatuh, dia segera mengejar. Tapi dia tertangkap kembali oleh Adrian. Ternyata Jen masih hidup. Cuma kepala dan tubuhnya yang terbentur. Ternyata yang ditembakkan Zhu hanya peluru garam. Keadaan Jen cukup parah. Tangannya cedera parah. Dan ada ibu serigala di sana menatapnya, seakan-akan memberi semangat kepada Jen. Sementara Adrian yang menyangka Jen mati, meninggalkan tempat itu, membawa Zhu. Sekuat tenaga, Jen mengambil snipernya dan berusaha menembak. Tembakan pertama meleset. Ini kesempatan terakhirnya. Melihat mobil itu tetap jalan, Jen menyangka itu meleset. Dia menangis keras, tapi itu tepat sasaran. Adrian Lovell tertembak dan menuju neraka. Zhu turun dari mobil mengejar ibunya. Harapan itu akan selalu hidup. Ibu dan anak ini tak akan bisa dipisahkan. Mereka berkumpul kembali. Air mata haru bercucuran. Mereka berpelukan seakan-akan tak akan dipisahkan lagi. Hari itu tiba, Jen mengantarkan Zhu ke rumah ibu angkatnya. Zhu seakan tak mau berpisah dengan ibu kandungnya. I love you. Sonya menangis bertemu lagi dengan Zhu. Sonya menatap Jen dengan tatapan terima kasih. Tapi ternyata Jen tak pernah jauh dari putrinya. Dia menyewa apartemen dekat sekolah anaknya, selalu mengamati Zhu dari jendela. Dia selalu ada untuk anaknya, walaupun hanya memandang dari kejauhan. Dan film ini pun berakhir. Ibu adalah segalanya. Jika ibumu masih ada, hormati dan sayangi dia, karena waktu tak pernah bisa diulang kembali. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungannya untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga sehat buat semuanya. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.